Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam sering menyimpan banyak cerita. Tidak semua perjalanan berakhir dengan sesuatu yang indah. Ada kalanya, sebuah pertemuan yang terlihat sederhana justru membuka pintu menuju sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Cerita ini tentang seorang pria yang tanpa sengaja bertemu seorang wanita di sebuah warung kopi di jalur pegunungan. Awalnya, semua terlihat biasa saja. Percakapan sederhana, pertemuan yang terasa hangat, dan hubungan yang perlahan menjadi semakin dekat. Namun, ada satu pesan yang seharusnya tidak pernah dilanggar. Sebuah larangan yang terdengar sepele, tetapi ternyata menyimpan rahasia yang sangat mengerikan. Dan ketika larangan itu dilanggar untuk yang ketiga kalinya, sebuah kenyataan yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Sebelum kita memulai cerita ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, agar kita selalu dilindungi oleh Tuhan dari hal-hal gaib yang dapat mengganggu kehidupan kita. Mari kita mulai ceritanya. Rudy berusia 28 tahun. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana di daerah pinggiran Bogor. Hidupnya sebenarnya tidak terlalu sulit. Ia bekerja sebagai teknisi di sebuah bengkel motor milik temannya. Sejak kecil Rudy memang terbiasa bekerja keras. Ayahnya sudah lama meninggal, sementara ibunya tinggal bersama kakaknya di kampung. Karena itu, Rudy lebih banyak menghabiskan waktunya sendiri di Bogor. Malam itu udara kota Bogor terasa dingin. Hujan baru saja berhenti. Jalanan masih basah dan lampu-lampu jalan memantulkan cahaya di genangan air. Sekitar pukul 9 malam, Rudy baru saja pulang dari bengkel. Tubuhnya terasa lelah, tetapi pikirannya justru terasa penuh. Entah kenapa malam itu ia merasa ingin pergi keluar kota sebentar. Bukan untuk tujuan tertentu, hanya ingin mencari suasana baru. Akhirnya ia memutuskan mengambil jaket tebalnya, lalu menyalakan motor yang terparkir di depan rumah kontrakannya. Tujuannya sederhana, ia ingin naik ke daerah puncak. Perjalanan dari Bogor menuju puncak bukanlah hal yang baru bagi Rudy. Ia sering melewati jalur itu, terutama saat ingin mencari udara dingin pegunungan. Namun malam itu jalan terasa berbeda. Tidak terlalu ramai. Beberapa mobil melintas sesekali, tetapi sebagian besar jalan terlihat sepi. Angin pegunungan mulai terasa semakin dingin ketika Rudy melewati beberapa tikungan panjang. Lampu motor menyinari jalan yang sedikit berkabut. Sekitar 30 menit perjalanan, Rudy mulai terasa lapar. Sejak sore ia memang belum sempat makan. Matanya kemudian menangkap sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung itu berdiri tidak jauh dari tikungan menanjak. Lampu kuning yang redup menggantung di depan warung. Di depan warung terlihat beberapa kursi kayu panjang. Asap tipis terlihat keluar dari dapur kecil di belakangnya. Rudy memperlambat motornya. Ia berpikir sebentar. Warung seperti itu biasanya menjual kopi, mie instan, dan beberapa makanan ringan. Cukup untuk mengganjal perut. Akhirnya ia menepikan motornya di depan warung itu. Suasana di sekitar warung cukup sepi. Tidak ada pelanggan lain. Hanya suara serangga malam yang terdengar dari pepohonan di sekitar jalan. Rudy membuka helmnya, lalu berjalan masuk ke dalam warung. Ada orang? Suara Rudy terdengar pelan. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu dari dalam dapur terdengar suara langkah kaki. Sesaat kemudian seseorang keluar. Rudy langsung terdiam. Yang keluar dari dapur itu adalah seorang wanita muda. Usianya terlihat sekitar 20 tahunan. Kulitnya putih bersih. Rambutnya hitam panjang menjuntai sampai punggung. Wajahnya sangat cantik. Bukan hanya cantik biasa. Ada sesuatu pada wajah wanita itu yang membuat orang sulit mengalihkan pandangan. Ia mengenakan baju sederhana dan kain batik yang dililit sampai lutut. Namun penampilannya tetap terlihat anggun. "Mau pesan apa, Mas?" Suaranya lembut. Rudy sempat gugup sebentar.
kopi sama mie instan saja. Wanita itu mengangguk pelan. Baik mas, tunggu sebentar ya. Ia kemudian kembali ke dapur. Rudi duduk di kursi kayu panjang sambil sesekali melirik ke arah dapur. Ia tidak menyangka warung kecil di pinggir jalan seperti ini dijaga oleh wanita secantik itu. Beberapa menit kemudian wanita itu kembali membawa segelas kopi panas dan semangkuk mie instan. Uap panas masih mengepul dari mangkuk. Wanita itu meletakkan makanan di depan Rudi. Silakan mas. Rudi mengangguk. Terima kasih. Beberapa saat mereka sama-sama diam. Rudi mulai makan mie instan itu. Rasanya sederhana, tetapi cukup nikmat di tengah udara dingin pegunungan. Setelah beberapa suapan, Rudi memberanikan diri membuka percakapan. Warung ini buka sampai malam ya? Wanita itu tersenyum kecil. Iya mas, biasanya sampai lewat malam hari. Sendirian? Tidak, saya tinggal di belakang warung sama nenek. Rudi mengangguk pelan. Beberapa detik kemudian ia bertanya lagi. Nama mbaknya siapa? Wanita itu menatap Rudi sebentar. Mina. Jawabannya singkat. Rudi mengangguk lagi. Saya Rudi. Mina tersenyum. Sejak percakapan sederhana itu, mereka mulai berbicara lebih santai. Mina ternyata berusia 22 tahun. Ia tinggal di tempat itu bersama neneknya. Kedua orang tuanya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Warung itu menjadi satu-satunya sumber penghasilan mereka. Rudi merasa nyaman berbicara dengan Mina. Ada sesuatu pada sikap wanita itu yang membuat suasana terasa hangat. Padahal mereka baru saja bertemu. Tanpa terasa hampir 1 jam Rudi duduk di warung itu. Ketika akhirnya ia berdiri untuk membayar, Minah masih berdiri di dekat meja. Sering lewat sini mas? Tanya Minah. Rudi menggeleng. Jarang, paling kalau lagi pengen naik ke puncak saja. Minah tersenyum lagi. Kalau lewat sini lagi mampir saja. Iya, pasti. Ia kemudian mengambil helmnya, menyalakan motor, lalu kembali melanjutkan perjalanan malam itu. Namun sepanjang perjalanan menuju puncak, pikiran Rudi terus teringat pada satu hal. Wajah wanita penjaga warung itu, Minah. Entah kenapa malam itu Rudi merasa bukan sekedar pertemuan biasa. Seolah ada sesuatu yang baru saja dimulai dalam hidupnya. Dan Rudi sama sekali belum tahu bahwa pertemuan sederhana di warung kopi itu akan mengubah seluruh hidupnya. Perjalanan malam itu sebenarnya tidak berlangsung lama. Setelah beberapa menit menikmati udara dingin puncak, Rudi akhirnya memutuskan untuk kembali ke Bogor. Namun sepanjang perjalanan pulang, pikirannya terus teringat pada satu hal. Warung kecil di tikungan jalan tadi. Dan tentu saja, wanita yang menjaganya. Wajah Minah terus muncul di pikirannya. Senyum wanita itu terasa sangat ramah. Cara bicaranya juga tenang. Rudi sendiri tidak tahu kenapa ia terus memikirkannya. Padahal mereka baru saja bertemu 1 kali. Malam semakin larut ketika Rudi akhirnya sampai di rumah kontrakannya. Ia langsung masuk, meletakkan helm di meja, lalu duduk di kursi ruang tamu. Ia sempat tersenyum sendiri. Entah kenapa ia merasa ingin kembali ke warung itu. Namun Rudi menganggap itu hanya perasaan sesaat. Ia kemudian mandi dan beristirahat. Keesokan harinya, Rudi kembali bekerja di bengkel seperti biasa. Suasana bengkel cukup ramai. Beberapa pelanggan datang untuk memperbaiki motor mereka. Rudi bekerja seperti biasanya, tetapi sesekali pikirannya melayang. Sampai akhirnya salah satu temannya di bengkel menyadari hal itu. "Lu kenapa dari tadi bengong?" tanya temannya. Rudi sedikit terkejut. "Nggak kenapa-napa?" Temannya tertawa kecil. "Pasti lagi mikirin cewek." Rudi hanya tersenyum tipis. Ia tidak menjawab apa-apa. Namun di dalam hatinya, ia tahu temannya tidak sepenuhnya salah. Malam harinya, setelah bengkel tutup, Rudi pulang ke rumah. Ia makan malam sederhana, lalu duduk di depan televisi. Tetapi lagi-lagi, pikirannya kembali teringat pada Minah. Akhirnya sekitar pukul 8 malam, Rudi mengambil keputusan. Ia berdiri, mengambil jaketnya, lalu kembali menyalakan motor. Tujuannya jelas, ia ingin kembali ke warung itu. Perjalanan menuju puncak malam itu terasa lebih cepat dari biasanya.
Rudi sudah hafal tikungan demi tikungan yang harus ia lewati. Udara pegunungan terasa dingin. Kabut tipis mulai turun di beberapa bagian jalan. Sekitar 40 menit kemudian, Rudi akhirnya melihat lampu kuning redup yang ia kenal. Warung itu masih berdiri di tempat yang sama. Lampunya menyala. Rudi memperlambat motor, lalu berhenti di depan warung. Ketika ia masuk ke dalam, Mina sedang duduk di kursi kayu sambil membersihkan beberapa gelas. Begitu melihat Rudi datang, Mina terlihat sedikit terkejut. Namun kemudian ia tersenyum. "Mas Rudi?" Rudi ikut tersenyum. "Malam?" Mina berdiri dari kursinya. "Mas mampir lagi?" Rudi duduk di kursi yang sama seperti malam sebelumnya. "Iya, kebetulan lewat." Mina tahu bahwa itu hanya alasan sederhana, tapi ia tidak mengatakan apa-apa. "Seperti kemarin?" tanya Mina. "Kopi sama mie instan." Mina mengangguk, lalu pergi ke dapur. Beberapa menit kemudian ia kembali membawa pesanan Rudi. Malam itu suasana warung tetap sepi. Hanya sesekali ada kendaraan yang melintas di jalan raya. Percakapan antara Rudi dan Mina malam itu terasa lebih santai dibanding pertemuan pertama mereka. Rudi mulai mengetahui lebih banyak tentang kehidupan Mina. Wanita itu memang tinggal bersama neneknya di belakang warung. Mereka sudah lama tinggal di tempat itu. Warung itu dibangun oleh orang tua Mina dulu. Setelah kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan beberapa tahun lalu, Mina dan neneknya melanjutkan usaha kecil itu. "Sepi ya di sini?" kata Rudi sambil menyeruput kopi. Mina tersenyum kecil. "Sudah biasa? Nggak takut?" Mina menggeleng pelan. "Tidak." Jawabannya singkat, tetapi wajahnya terlihat tenang. Rudi memperhatikan Mina lebih lama malam itu. Semakin lama ia berbicara dengan wanita itu, semakin ia merasa nyaman. Tidak ada sikap aneh. Tidak ada hal yang membuatnya curiga. Mina terlihat seperti wanita biasa. Setelah hampir 1 jam berbincang, Rudi akhirnya berdiri untuk pulang. Sebelum pergi, ia berkata pelan, "Mungkin saya akan sering mampir ke sini." Mina tersenyum. "Silahkan." Sejak malam itu, kebiasaan baru mulai muncul dalam hidup Rudi. Hampir 2 kali dalam seminggu, ia selalu naik motor ke puncak pada malam hari. Tujuannya selalu sama, warung kecil di tikungan jalan itu. Dan setiap kali Rudi datang, Mina selalu menyambutnya dengan senyum yang sama. Waktu terus berjalan. Beberapa minggu berubah menjadi beberapa bulan. Hubungan mereka semakin dekat. Rudi bahkan mulai mengenal nenek Mina, seorang wanita tua yang jarang keluar dari rumah di belakang warung. Namun setiap kali Rudi datang, nenek itu sering memperhatikannya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan yang tenang, tetapi juga seperti menyimpan sesuatu. Pada suatu malam, setelah beberapa bulan mereka saling mengenal, Rudi akhirnya berani mengatakan sesuatu kepada Mina. Sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. "Mina?" kata Rudi pelan. "Iya?" Rudi menarik nafas sebentar. "Aku serius sama kamu." Mina terdiam. Rudi melanjutkan. "Aku ingin kamu jadi istriku." Suasana warung tiba-tiba terasa sunyi. Angin malam bertiup pelan dari arah jalan. Mina menundukkan kepala sebentar. Beberapa detik kemudian ia mengangkat wajah kembali. Dan perlahan, ia mengangguk. Malam itu suasana warung terasa berbeda dari biasanya. Setelah Rudi mengucapkan niatnya untuk menikahi Mina, mereka berdua sempat terdiam cukup lama. Mina terlihat tidak langsung menjawab. Ia hanya menundukkan kepala sambil memainkan ujung kain batiknya. Rudi mulai merasa sedikit gugup. Ia takut Mina merasa terburu-buru dengan ucapannya. Namun beberapa saat kemudian, Mina mengangkat wajahnya. Tatapannya terlihat tenang. "Mas Rudi, serius?" tanya Mina pelan. Rudi mengangguk tanpa ragu. "Saya tidak main-main." Mina menarik nafas perlahan. Lalu ia berkata dengan suara yang lembut, "Kalau begitu, saya mau." Jawaban itu membuat Rudi merasa lega. Senyum langsung muncul di wajahnya. Namun Mina kemudian berkata lagi, "Tapi ada satu hal yang harus Mas dengar dulu." Rudi sedikit mengernyit. "Apa?"
Mina menoleh ke arah rumah kecil di belakang warung. Nenek harus tahu dulu. Rudi sebenarnya tidak keberatan. Ia tahu Mina hanya tinggal bersama neneknya. "Boleh?" jawab Rudi. Mina berdiri dari kursinya. "Tunggu sebentar ya." Ia kemudian berjalan ke arah rumah di belakang warung. Rudi duduk sendirian di warung itu. Udara malam terasa semakin dingin. Kabut tipis mulai turun di sekitar jalan. Suara jangkrik terdengar cukup jelas dari arah pepohonan. Beberapa menit kemudian Minah kembali. Namun kali ini ia tidak sendirian. Seorang wanita tua berjalan pelan di belakangnya. Wanita itu bertubuh kurus dengan rambut yang sudah sepenuhnya putih. Wajahnya dipenuhi garis usia, tetapi matanya terlihat tajam. Minah membantu neneknya duduk di kursi kayu di depan Rudi. "Nek, ini Mas Rudi," kata Minah pelan. Rudi langsung berdiri dengan sopan. "Malam, Nek." Wanita tua itu mengangguk pelan. "Malam." Suaranya pelan tetapi cukup jelas. Beberapa detik wanita tua itu hanya memperhatikan Rudi. Tatapannya seperti sedang menilai sesuatu. Rudi merasa sedikit canggung, tetapi ia tetap berusaha tenang. Minah kemudian menjelaskan, "Mas Rudi ingin menikahi saya, Nek." Nenek itu tidak langsung menjawab. Ia masih menatap Rudi cukup lama. Akhirnya ia bertanya, "Kamu serius ingin menikahi cucu saya?" "Iya, Nek." "Sudah dipikirkan baik-baik?" Rudi mengangguk. "Saya sudah memikirkannya." Wanita tua itu menarik nafas perlahan. Kemudian ia berkata dengan suara yang lebih serius, "Kalau begitu, saya tidak melarang." Rudi merasa sedikit lega mendengar itu. Namun nenek Minah belum selesai berbicara. "Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat." Rudi kembali memperhatikan wanita tua itu dengan serius. "Apa itu, Nek?" Nenek Minah menatap langsung ke mata Rudi. "Kalau nanti kamu sudah menikah dengan Minah, jangan pernah memarahi dia dengan kata-kata yang menghina." Rudi mengangguk. "Itu sudah pasti, Nek." Namun nenek Minah menggeleng pelan. "Kamu belum tahu maksud saya." Suasana tiba-tiba terasa lebih sunyi. Angin malam bertiup pelan melewati warung. Nenek Minah kemudian melanjutkan ucapannya dengan suara yang sangat tenang. "Jangan pernah memanggil Minah dengan sebutan wanita sundel." Rudi sedikit terkejut mendengar kata itu. Ia tidak mengerti kenapa nenek itu mengatakan hal seperti itu. Namun ia tetap mendengarkan. "Apalagi sampai 3 kali, lanjut nenek Minah." Rudi mengernyit. "Maksudnya, Nek?" Nenek itu menatapnya dalam-dalam. "Kalau kata itu sampai kamu ucapkan 3 kali, maka sesuatu yang buruk akan terjadi." Rudi mulai merasa bingung. Buruk bagaimana? Namun nenek Minah tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya berkata pelan, "Kamu hanya perlu ingat pesan saya." Minah yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. "Nenek hanya ingin kita saling menjaga." Rudi mencoba memahami situasi itu. Menurutnya mungkin nenek Minah hanya tidak ingin cucunya dihina atau disakiti setelah menikah nanti. Akhirnya Rudi mengangguk dengan serius. "Baik, Nek, saya janji tidak akan pernah mengatakan itu." Nenek Minah menatapnya beberapa detik, seolah memastikan bahwa Rudi benar-benar mengerti. Kemudian wanita tua itu berdiri perlahan. "Kalau begitu, kamu boleh menikahi Minah." Ucapan itu membuat Rudi merasa sangat bahagia. Malam itu mereka berbincang cukup lama tentang rencana pernikahan. Tidak ada pesta besar. Rudi juga tidak punya keluarga dekat di Bogor. Akhirnya mereka sepakat menikah secara sederhana saja. Beberapa minggu kemudian pernikahan kecil itu benar-benar terjadi. Hanya ada beberapa orang yang datang, beberapa tetangga sekitar warung dan seorang penghulu dari desa terdekat. Setelah menikah, Rudi memutuskan membawa Minah tinggal di Bogor. Warung kecil di puncak itu kemudian dijaga oleh nenek Minah. Hari-hari pertama kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri berjalan sangat baik. Minah adalah istri yang sangat perhatian. Ia selalu mengurus rumah dengan rapi. Ia juga sering membantu Rudi mengatur keuangan. Beberapa bulan setelah menikah, kehidupan Rudi mulai berubah. Usahanya berkembang pesat.
Awalnya ia hanya bekerja sebagai teknisi di bengkel, namun kemudian ia berhasil membuka bengkel sendiri. Pelanggan semakin banyak, uang mulai datang lebih besar dari sebelumnya. Dalam waktu 2 tahun, kehidupan Rudi benar-benar berubah. Ia memiliki rumah besar, mobil, dan usaha yang terus berkembang. Namun di balik semua keberhasilan itu, ada satu hal yang mulai muncul dalam kehidupan mereka. Sesuatu yang perlahan menggerogoti hati Rudi. Rasa cemburu. Karena kecantikan Minah yang luar biasa, membuat banyak orang mulai memperhatikannya. Dan Rudi tidak pernah menyangka bahwa rasa cemburu itu suatu hari akan membuatnya melanggar satu pesan yang seharusnya tidak pernah ia lupakan. Setelah 2 tahun menjalani kehidupan rumah tangga, kehidupan Rudi berubah jauh dari sebelumnya. Bengkel kecil yang dulu ia kelola sendirian kini berkembang menjadi usaha yang cukup besar. Ia memiliki beberapa karyawan dan pelanggan tetap yang datang hampir setiap hari. Penghasilannya meningkat pesat. Rudi bahkan berhasil membeli sebuah rumah yang cukup besar di pinggiran Bogor. Semua orang yang mengenal Rudi mengatakan bahwa hidupnya sekarang sangat beruntung. Namun, Rudi sendiri tahu ada satu hal yang membuat hidupnya terasa sempurna. Minah. Sejak menikah, Minah selalu menjadi istri yang sangat baik. Ia mengurus rumah dengan rapi, memasak untuk Rudi, dan selalu menyambut suaminya dengan senyum setiap kali Rudi pulang kerja. Kecantikan Minah juga tidak pernah berubah. Bahkan semakin hari, ia terlihat semakin menarik. Kulitnya tetap putih bersih, cara bicaranya lembut dan tenang. Hal itu membuat siapa saja yang melihatnya akan langsung memperhatikan. Dan disitulah masalah mulai muncul. Beberapa tetangga sering memuji kecantikan Minah. Awalnya Rudi tidak mempermasalahkan hal itu. Namun lama-kelamaan ia mulai merasa tidak nyaman. Beberapa pria yang tinggal di sekitar rumahnya terlihat terlalu sering mencari alasan untuk datang. Ada yang berpura-pura meminjam alat, ada yang datang untuk menanyakan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. Semua itu membuat Rudi mulai merasa terganggu. Suatu sore, ketika Rudi baru pulang dari bengkel, ia melihat Minah sedang berbicara dengan seorang tetangga di depan rumah. Tetangga itu bernama Pak Arman, seorang pria berusia sekitar 40 tahun yang sudah lama menjadi duda. Pak Arman dikenal cukup ramah di lingkungan itu. Ketika Rudi turun dari mobil, ia melihat Minah dan Pak Arman sedang tertawa kecil. Entah apa yang mereka bicarakan. Rudi langsung merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam hatinya. Minah melihat Rudi datang dan segera menghampirinya. "Mas sudah pulang," katanya dengan senyum seperti biasa. Rudi hanya mengangguk singkat. Pak Arman tampaknya menyadari suasana itu. "Saya pamit dulu ya," katanya kepada Minah. Minah mengangguk sopan. Pak Arman kemudian pergi meninggalkan halaman rumah. Setelah itu Rudi masuk ke dalam rumah tanpa mengatakan apa-apa. Minah mengikuti dari belakang. Di ruang tamu, Rudi meletakkan tas kerjanya dengan agak keras di atas meja. Minah menatap suaminya dengan heran. "Mas, kenapa?" Rudi menoleh. "Tadi ngobrol apa sama Pak Arman?" Minah langsung terlihat sedikit bingung dengan pertanyaan itu. "Dia cuma tanya soal bengkel Mas, katanya mau servis mobil." Rudi masih menatap Minah. Tanya bengkel atau cari alasan buat ngobrol? Minah langsung mengerti maksud ucapan suaminya. "Mas jangan berpikir macam-macam." Namun Rudi sudah terlanjur kesal. "Kamu kelihatan senang sekali ngobrol sama dia." Minah menggeleng. "Itu cuma obrolan biasa." Suasana mulai terasa tegang. Rudi sebenarnya tahu Minah tidak melakukan hal yang aneh, tetapi rasa cemburu yang muncul di dalam hatinya sulit ia kendalikan. Akhirnya, tanpa sadar, Rudi mengucapkan sesuatu yang tidak seharusnya ia katakan. "Kadang kamu ini memang seperti wanita sundel yang senang menarik perhatian pria." Ucapan itu keluar begitu saja. Begitu kata itu terucap, suasana rumah langsung terasa sangat sunyi. Minah tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam menatap Rudi. Wajahnya tidak marah, namun ada sesuatu yang berubah di matanya.
Rudi sendiri baru sadar apa yang baru saja ia katakan. Ia langsung teringat pada pesan nenek Minah sebelum mereka menikah. Jangan pernah menyebut kata itu, apalagi sampai 3 kali. Rudi mencoba mengabaikan pikirannya. Ia merasa itu hanya kata-kata yang keluar karena emosi. Minah akhirnya berbicara pelan. "Mas, jangan pernah bilang begitu lagi." Suaranya terdengar sangat tenang, namun justru itu membuat Rudi merasa sedikit tidak nyaman. "Ya sudah," kata Rudi sambil menghela nafas. "Maaf." Minah tidak menjawab, lalu berjalan menuju dapur. Malam itu suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Mereka tetap makan bersama seperti biasa, namun tidak banyak percakapan. Rudi berusaha melupakan kejadian itu. Ia berpikir semuanya akan kembali normal. Tetapi Rudi tidak menyadari satu hal. Malam itu adalah pertama kalinya ia melanggar pesan yang pernah diucapkan nenek Minah. Dan sejak saat itu, sesuatu mulai berubah secara perlahan dalam kehidupan mereka. Hari-hari setelah kejadian itu berjalan seperti biasa. Rudi kembali sibuk dengan pekerjaannya di bengkel, sementara Minah tetap mengurus rumah seperti sebelumnya. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada pembicaraan tentang kejadian malam itu. Namun Rudi menyadari sesuatu. Minah menjadi sedikit lebih pendiam. Ia tetap tersenyum ketika Rudi pulang kerja. Ia tetap memasak dan mengurus rumah dengan baik, tetapi sikapnya terasa berbeda. Lebih tenang, lebih banyak diam. Rudi sebenarnya ingin membicarakan kejadian malam itu, tetapi setiap kali melihat Minah bersikap biasa saja, ia akhirnya mengurungkan niatnya. Beberapa minggu kemudian, usaha Rudi semakin berkembang. Ia membuka 1 cabang bengkel baru di daerah yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Kesibukan Rudi bertambah. Ia sering pulang lebih malam dari biasanya. Namun setiap kali pulang, Minah selalu menunggunya di rumah. Suatu malam ketika Rudi baru saja selesai mandi setelah pulang kerja, ponselnya berbunyi. Ada pesan dari salah satu karyawannya. Isi pesannya cukup sederhana. Namun di akhir pesan itu, karyawan tersebut menuliskan sesuatu yang membuat Rudi berhenti membaca. "Pak, tadi siang saya lewat depan rumah Bapak. Saya lihat Ibu Minah keluar sama seorang pria naik mobil." Rudi langsung mengerutkan kening. Ia membaca ulang pesan itu. Perasaannya langsung berubah. Ia berjalan keluar dari kamar dan menemukan Minah sedang duduk di ruang tamu sambil melipat beberapa pakaian. "Minah?" kata Rudi. Minah menoleh. "Iya, Mas?" Rudi menatapnya cukup lama sebelum berbicara lagi. "Tadi siang kamu pergi?" Minah mengangguk. "Iya." "Pergi sama siapa?" Minah terlihat berpikir sebentar sebelum menjawab. "Sama Pak Arman." Jawaban itu membuat dada Rudi langsung terasa panas. "Kenapa harus sama dia?" Minah menjawab dengan tenang. "Tadi saya mau ke pasar. Kebetulan Pak Arman lewat depan rumah, jadi dia menawarkan tumpangan." Rudi menatap Minah dengan wajah tegang. "Kenapa harus sama dia?" Minah terlihat sedikit heran, karena dia lewat saat itu. Namun bagi Rudi jawaban itu tidak cukup. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai dugaan. Rasa cemburu yang dulu pernah muncul kini datang kembali, bahkan lebih kuat. "Kamu kelihatan dekat sekali sama dia sekarang," kata Rudi dengan nada yang mulai meninggi. Minah langsung menggeleng. "Tidak seperti itu." "Lalu kenapa sering sekali kebetulan?" Minah mencoba tetap tenang. "Itu hanya kebetulan saja." Namun Rudi sudah sulit menahan emosinya. "Kamu pikir saya bodoh?" Minah berdiri dari kursinya. "Mas, saya tidak melakukan apa-apa." Rudi semakin kesal. Ia berjalan mendekati Minah dengan wajah penuh emosi. "Mungkin kamu memang wanita sundal yang suka mencari perhatian pria lain." Begitu kata itu keluar dari mulutnya, suasana langsung terasa sangat dingin. Minah tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Rudi dengan pandangan yang sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan, hanya tatapan dalam dan sulit dijelaskan. Beberapa detik kemudian, Minah berkata pelan, "Itu sudah yang kedua kalinya, Mas."
Ucapan itu membuat Rudi terdiam. Ia langsung mengerti maksud kata-kata Mina. Pesan dari neneknya, jangan pernah menyebut kata itu, apalagi sampai 3 kali. Rudi langsung merasa bersalah. Ia menghela nafas panjang. Maaf. Mina tidak menjawab. Ia hanya berkata dengan suara sangat pelan, Mas sudah berjanji dulu. Rudi menundukkan kepala. Iya, saya tahu. Beberapa detik kemudian, Minah berjalan melewati Rudi menuju kamar. Langkahnya pelan. Rudi tetap berdiri di ruang tamu dengan perasaan yang campur aduk. Ia tahu dirinya sudah melakukan kesalahan lagi, untuk kedua kalinya. Namun dalam pikirannya, ia masih mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Beberapa bulan berlalu setelah pertengkaran malam itu. Rudi berusaha menahan emosinya. Setiap kali muncul rasa cemburu, ia mulai menyadari bahwa kecemburuannya sering muncul tanpa alasan yang jelas. Mina sendiri tetap menjalani kehidupannya seperti biasa. Ia mengurus rumah dengan tenang dan tidak pernah memperpanjang masalah yang pernah terjadi. Namun hubungan mereka tidak lagi sehangat dulu. Ada jarak yang tidak terlihat. Minah menjadi lebih pendiam, sementara Rudi sering memendam pikirannya sendiri. Suatu sore, Rudi pulang lebih cepat dari biasanya. Hari itu bengkel tidak terlalu ramai, sehingga ia memutuskan untuk pulang sebelum malam. Ketika mobilnya masuk ke halaman rumah, ia melihat sesuatu yang membuatnya langsung menghentikan langkah. Di depan rumahnya ada sebuah mobil yang tidak terlalu ia kenal. Mesin mobil itu masih menyala. Rudi melihat ke arah mobil itu dengan perasaan aneh. Lalu pintu depan mobil itu terbuka. Dari dalam mobil, Minah keluar. Rudi langsung membeku di tempatnya. Beberapa detik kemudian, seorang pria juga keluar dari mobil tersebut. Pria itu adalah Bima, seorang teman lama Rudi yang sudah cukup lama tidak ia temui. Namun yang membuat Rudi terkejut bukanlah kehadiran Bima, melainkan kenyataan bahwa Minah baru saja turun dari mobilnya. Pikiran Rudi langsung dipenuhi berbagai dugaan. Wajahnya langsung berubah tegang. Minah yang baru saja menutup pintu mobil, melihat Rudi berdiri di halaman. "Mas, sudah pulang?" katanya sedikit terkejut. Namun Rudi tidak menjawab. Ia menatap Minah dan Bima secara bergantian. Bima terlihat agak canggung. Ruth, kamu sudah pulang?" Rudi berjalan mendekat. "Ada apa kalian di sini?" Bima mencoba menjelaskan. "Tadi saya lewat daerah sini. Kebetulan ketemu Minah di jalan. Katanya mau pulang ke rumah tapi tidak dapat kendaraan, jadi saya antar." Namun Rudi tidak langsung percaya. Pikirannya sudah dipenuhi rasa cemburu yang sangat kuat. Minah mencoba berbicara. "Mas, tadi saya habis dari toko bahan makanan. Waktu pulang tidak ada ojek. Lalu kebetulan Mas Bima lewat." Tetapi bagi Rudi, semua itu terdengar seperti alasan. Ia melihat Minah keluar dari mobil pria lain. Hal itu sudah cukup membuat emosinya meledak. "Kalian kelihatan akrab sekali," kata Rudi dengan suara dingin. Bima langsung mengangkat tangan seolah ingin menjelaskan. "Ruth, jangan salah paham." Namun Rudi memotong ucapannya. "Sudah cukup." Minah mulai merasa situasi itu tidak baik. "Mas, dengarkan dulu." Namun Rudi tidak lagi bisa mengendalikan emosinya. Semua rasa cemburu yang selama ini ia pendam seolah keluar sekaligus. "Kamu ini sebenarnya wanita seperti apa?" kata Rudi dengan nada keras. Minah terdiam. Rudi melanjutkan dengan emosi yang semakin memuncak. "Keluar masuk mobil pria lain, apa kamu memang wanita sundal?" Begitu kata itu terucap, suasana tiba-tiba terasa sangat sunyi. Angin yang tadi bertiup pelan seolah berhenti. Bima yang berdiri di dekat mobil langsung merasa tidak nyaman. Namun Minah tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya menatap Rudi. Tatapan itu membuat Rudi tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di dalam dadanya. Beberapa detik kemudian Minah berkata dengan suara sangat pelan, "Itu sudah yang ketiga kalinya, Mas." Ucapan itu membuat Rudi seperti tersadar dari emosinya. Ia langsung teringat pesan nenek Minah. Jangan pernah menyebut kata itu, apalagi sampai 3 kali. Jantung Rudi tiba-tiba berdetak lebih cepat. Ia mencoba berbicara.
"Minah, saya." Namun Minah mengangkat tangannya pelan, menghentikan ucapan Rudi. Wajahnya terlihat sangat tenang, terlalu tenang. "Mas Bima?" kata Minah kepada pria itu. "Ya, terima kasih sudah mengantar saya." Bima masih terlihat bingung dengan suasana yang tiba-tiba berubah. "Iya, sama-sama. Sekarang Mas boleh pulang." Bima menatap Rudi sebentar, lalu kembali ke mobilnya tanpa berkata apa-apa lagi. Beberapa detik kemudian mobil itu pergi meninggalkan halaman rumah. Kini hanya tersisa Rudi dan Minah di halaman. Udara sore terasa semakin dingin. Minah menatap Rudi sekali lagi. Lalu ia berkata pelan, "Mas sudah melanggar pesan nenek Minah." Suara Minah terdengar sangat datar. Tidak ada emosi, tidak ada kemarahan. Namun justru itu membuat Rudi merasa sangat tidak nyaman. "Minah, saya tidak maksud..." Minah kembali menghentikan ucapannya. "Mas tidak perlu menjelaskan." Ia kemudian berjalan perlahan menuju pintu rumah. Sebelum masuk, Minah berhenti sebentar. Tanpa menoleh, ia berkata pelan, "Malam ini Mas akan tahu siapa saya sebenarnya." Setelah mengatakan itu, Minah masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Rudi tetap berdiri di halaman dengan perasaan yang sangat aneh. Ia tidak mengerti maksud kata-kata Minah. Namun entah kenapa, ada rasa takut yang mulai muncul di dalam hatinya. Sore itu berubah menjadi malam dengan sangat cepat. Langit di atas rumah Rudi terlihat gelap. Rudi masih berdiri di halaman rumah selama beberapa menit setelah Minah masuk ke dalam. Perasaan di dalam dadanya terasa tidak nyaman. Ucapan Minah terus terngiang di kepalanya. "Malam ini, Mas akan tahu siapa saya sebenarnya." Rudi mencoba mengabaikan kalimat itu. Ia menghela napas panjang, lalu akhirnya masuk ke dalam rumah. Suasana rumah terasa sangat sunyi. Biasanya ketika Rudi pulang, Minah akan berada di dapur atau ruang tamu. Namun malam itu tidak ada suara apapun. Lampu ruang tamu menyala, tetapi tidak ada siapa-siapa. "Minah?" panggil Rudi. Tidak ada jawaban. Rudi berjalan perlahan menuju dapur. Kosong. Ia kemudian menuju kamar. Pintu kamar terbuka sedikit. Namun ketika Rudi melihat ke dalam, Minah tidak ada di sana. Rudi mulai merasa heran. "Minah?" Sekali lagi tidak ada jawaban. Rudi kembali ke ruang tamu. Ia duduk sebentar di sofa sambil mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin Minah sedang keluar sebentar. Namun beberapa menit kemudian, Rudi mulai mendengar sesuatu. Suara langkah kaki. Suara itu datang dari arah belakang rumah. Rudi berdiri perlahan. Ia berjalan menuju pintu belakang. Ketika pintu itu dibuka, udara malam yang dingin langsung masuk ke dalam rumah. Halaman belakang rumah terlihat cukup gelap. Namun di bawah cahaya lampu kecil di dekat pagar, Rudi melihat seseorang berdiri. Itu Minah. Ia berdiri membelakangi rumah. Rambut panjangnya terurai sampai hampir menyentuh pinggang. Rudi berjalan mendekat. "Minah, kamu ngapain di sini?" Minah tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, ia berbicara pelan. "Mas masih ingat pesan nenek?" Rudi menelan ludah. "Iya, saya ingat." Minah perlahan menoleh. Wajahnya masih terlihat seperti biasa. Namun ekspresinya berbeda, sangat tenang. "Mas sudah menyebut kata itu 3 kali. Suara Minah tetap pelan. Rudi mencoba menjelaskan. "Minah, saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya emosi." Minah menatap Rudi cukup lama. Kemudian ia berkata lagi, "Nenek sudah memperingatkan Mas sejak awal." Angin malam bertiup lebih kencang. Daun-daun di sekitar halaman bergerak pelan. Rudi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suhu udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. "Minah, ayo kita masuk saja," kata Rudi.
Namun Minah tidak bergerak. Ia justru tersenyum pelan. Mas ingin tahu siapa saya sebenarnya, kan? Rudi merasa jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Apa maksud kamu? Minah tidak menjawab. Perlahan ia menundukkan kepalanya. Rambut panjangnya jatuh menutupi wajahnya. Beberapa detik kemudian, tubuh Minah mulai bergerak sedikit aneh. Seperti ada sesuatu yang berubah. Rudi mundur satu langkah. Minah? Tiba-tiba Minah mengangkat kepalanya. Dan saat itu, Rudi langsung merasakan tubuhnya membeku. Wajah Minah masih terlihat sama, tetapi matanya berubah. Hitam pekat, tanpa cahaya. Kulit wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Senyumnya juga berubah. Tidak lagi hangat, melainkan menyeramkan. Mas selalu memanggil saya wanita sundel, kata Minah dengan suara yang sangat pelan. Namun suara itu tidak lagi terdengar seperti suara manusia biasa. Ada sesuatu yang aneh di dalamnya, seolah dua suara berbicara bersamaan. Rudi tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa sangat kaku. Minah kemudian melangkah mendekat. Setiap langkahnya terdengar sangat pelan di tanah halaman. Sekarang, Mas akan melihat sendiri. Tiba-tiba rambut Minah bergerak tertiup angin. Tubuhnya perlahan berubah. Baju yang ia kenakan mulai terlihat kotor seperti terkena tanah basah. Kulitnya semakin pucat. Dan dari punggungnya muncul bayangan hitam yang sangat besar. Rudi langsung mundur beberapa langkah. Ya Allah. Minah tertawa pelan. Suara tawanya terdengar sangat menyeramkan di tengah malam. Benar, Mas. Ia berkata dengan suara dingin. Saya memang bukan manusia. Mata Minah menatap langsung ke arah Rudi. Sudah ratusan tahun saya hidup di tempat ini. Tubuh Rudi mulai gemetar. Pikirannya tidak mampu menerima apa yang ia lihat. Minah melanjutkan, saya hanya ingin hidup seperti manusia biasa. Ia berhenti berjalan. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Tapi Mas memanggil saya dengan nama itu. Angin malam semakin kencang. Rambut Minah bergerak liar di udara. Dan sekarang semuanya sudah terlambat. Rudi akhirnya menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Wanita yang selama ini menjadi istrinya ternyata bukan manusia. Tubuh Rudi terasa sangat lemah. Kakinya seperti kehilangan tenaga setelah melihat perubahan pada diri Minah. Wanita yang selama ini hidup bersamanya kini berdiri di depannya dengan wujud yang sangat berbeda. Matanya hitam pekat tanpa cahaya. Rambut panjangnya bergerak tertiup angin malam yang semakin dingin. Rudi mundur beberapa langkah. Minah, suara Rudi bergetar. Minah tidak langsung menjawab. Ia berdiri diam beberapa saat, lalu perlahan kembali berbicara. Saya bukan manusia seperti yang Mas kira. Suara Minah masih terdengar pelan, tetapi kini lebih dalam dan dingin. Rudi mencoba menenangkan dirinya, walaupun jantungnya masih berdetak sangat keras. Apa kamu hantu? Minah menggeleng perlahan. Bukan seperti yang sering manusia bayangkan. Rudi tidak mengerti maksudnya. Minah kemudian berjalan pelan menuju kursi kayu yang ada di halaman belakang. Ia duduk di sana dengan tenang. Beberapa detik kemudian, wajahnya kembali berubah sedikit lebih normal. Mata hitamnya kembali seperti semula. Namun aura aneh di sekitarnya masih terasa. Duduklah, Mas, kata Minah pelan. Rudi ragu beberapa saat. Tetapi akhirnya ia duduk di kursi yang berhadapan dengan Minah. Tangannya masih gemetar. Mas pernah bertanya kenapa hidup Mas berubah setelah menikah dengan saya.
Rudy terdiam. Memang benar, setelah menikah dengan Minah, usahanya berkembang sangat cepat. Uangnya bertambah banyak. Semua terasa seperti keberuntungan yang datang terus-menerus. Minah melanjutkan, "Saya memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia." Rudy menelan ludah. "Sejak dulu, saya hidup di tempat itu. Orang tua saya memang manusia, tapi saya tidak sepenuhnya seperti mereka." Rudy semakin bingung. Minah menjelaskan dengan tenang, "Sejak kecil, nenek merawat saya dan melindungi saya dari manusia yang ingin memanfaatkan saya." Rudy mencoba memahami semua yang ia dengar. "Lalu, kenapa kamu menikah dengan saya?" Minah menatap langit malam sebentar sebelum menjawab. "Karena Mas orang pertama yang memperlakukan saya seperti manusia biasa." Jawaban itu membuat Rudy terdiam. Selama ini ia tidak pernah memikirkan hal aneh tentang Minah. Baginya, Minah hanya wanita biasa yang hidup sederhana. Namun Minah melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Nenek beri satu syarat." Rudy langsung teringat pesan itu. Jangan pernah memanggil Minah wanita sundel. Apalagi sampai 3 kali. Nenek tahu, jika kata itu diucapkan 3 kali oleh suami saya, maka wujud asli saya tidak bisa lagi disembunyikan. Rudy menundukkan kepala. "Jadi, semua ini karena saya?" Minah tidak menjawab. Beberapa detik kemudian ia berkata lagi, "Mas sudah memanggil saya dengan kata itu 3 kali." Angin malam terasa semakin dingin. Daun-daun di halaman bergerak pelan. Rudy merasa dadanya semakin berat. "Apakah kamu akan mencelakai saya?" tanya Rudy dengan suara pelan. Minah menatapnya lama. Tidak ada kebencian di matanya, namun ada kesedihan yang sangat dalam. "Saya tidak pernah ingin menyakiti Mas." Rudy mengangkat wajahnya. Tapi Minah melanjutkan kalimatnya. "Sekarang, saya tidak bisa lagi hidup seperti manusia biasa." Rudy mencoba berpikir cepat. "Kalau begitu, kita bisa pergi dari sini." Minah menggeleng. "Tidak bisa." "Kenapa?" Minah menatap Rudy dengan wajah yang sangat tenang. "Karena manusia yang sudah melihat wujud saya tidak akan pernah bisa hidup tenang lagi." Ucapan itu membuat tubuh Rudy merinding. "Mas akan selalu mengingat apa yang Mas lihat malam ini." Minah berdiri perlahan dari kursinya. Dan dunia manusia tidak akan menerima kebenaran seperti ini. Rudy mulai merasa takut. "Apa maksud kamu?" Minah berjalan beberapa langkah menjauh. Angin malam semakin kencang. Rambut panjangnya kembali bergerak liar. Minah berhenti berjalan lalu berkata pelan, "Mulai malam ini, kehidupan Mas akan berubah." Rudy berdiri dari kursinya. "Minah, tunggu." Namun Minah tidak menoleh lagi. Beberapa detik kemudian, tubuhnya mulai berubah kembali. Kulitnya semakin pucat. Matanya kembali hitam pekat. Bayangan gelap di belakang tubuhnya semakin besar. Rudy menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Malam itu belum berakhir. Dan sesuatu yang jauh lebih buruk akan segera terjadi. Angin malam berhembus semakin kencang di halaman belakang rumah itu. Rudy berdiri beberapa langkah dari Minah dengan tubuh yang masih gemetar. Wujud Minah kembali berubah seperti yang ia lihat sebelumnya. Kulitnya pucat, matanya hitam pekat tanpa cahaya. Rambut panjangnya bergerak liar tertiup angin,
Bayangan hitam besar masih terlihat di belakang tubuhnya, seperti sesuatu yang hidup dan bergerak mengikuti setiap gerakan Minah. Rudy mencoba menenangkan nafasnya. "Minah, tolong hentikan semua ini." Suara Rudy terdengar berat dan penuh ketakutan. Minah perlahan menoleh. Wajahnya masih terlihat menyeramkan, tetapi tatapannya tidak penuh kebencian. Justru ada kesedihan yang sangat dalam. "Mas tidak seharusnya melihat semua ini," kata Minah dengan suara yang pelan namun terdengar aneh. Seolah dua suara keluar bersamaan. Rudy menelan ludah. "Saya tidak peduli kamu seperti apa, kamu tetap istri saya." Ucapan itu membuat Minah terdiam beberapa detik. Namun kemudian ia menggeleng perlahan. Tidak, semuanya sudah berubah. Minah melangkah beberapa langkah mendekati Rudy. Tanah di bawah kakinya terlihat seperti menghitam. Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Mas sudah membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Rudy mundur sedikit, tetapi ia masih mencoba berbicara. "Kita bisa memperbaikinya." Minah mengangkat kepalanya perlahan. "Tidak ada yang bisa diperbaiki." Suasana malam terasa semakin mencekam. Langit yang gelap seperti menekan seluruh halaman rumah. Minah kemudian berkata lagi dengan suara yang lebih pelan. "Mas harus pergi dari sini." Rudy terkejut. "Pergi? Sekarang?" Rudy tidak mengerti maksudnya. "Kenapa?" Minah menatap Rudy lama sekali sebelum menjawab. "Karena jika Mas tetap di sini, sesuatu akan datang." Jantung Rudy langsung berdetak lebih cepat. "Sesuatu?" Minah mengangguk. "Makhluk yang selama ini menjaga saya." Angin tiba-tiba berhembus lebih kuat dari sebelumnya. Pepohonan di sekitar halaman bergoyang keras. Rudy mulai merasakan sesuatu yang aneh di belakang rumah. Seperti ada sesuatu yang bergerak di antara kegelapan. Minah menatap ke arah hutan kecil di belakang rumah. Dia sudah tahu. Suara Minah berubah menjadi lebih tegang. Rudy mengikuti arah pandang Minah. Dan saat itulah ia melihat sesuatu di antara bayangan pepohonan. Sosok tinggi, sangat tinggi. Tubuhnya hitam seperti bayangan. Matanya merah samar di kegelapan. Makhluk itu berdiri diam di batas halaman. Rudy langsung merasa tubuhnya lemas. Makhluk itu mulai melangkah perlahan mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah terasa bergetar sedikit. Rudy mundur dengan panik. "Minah, kita harus pergi." Namun Minah justru berdiri diam. Ia menatap makhluk itu tanpa rasa takut. "Mas harus pergi sekarang." "Tapi kamu..." Minah menggeleng. "Saya tidak bisa." Makhluk itu semakin dekat. Kini bentuk tubuhnya terlihat lebih jelas. Tinggi hampir 3 meter. Tubuhnya seperti bayangan hitam yang terus bergerak. Rudy merasa nafasnya semakin pendek. "Minah, hayo ikut saya." Minah menatap Rudy untuk terakhir kalinya. Senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum yang selalu menyambut Rudy setiap kali pulang kerja. "Terima kasih sudah pernah memperlakukan saya seperti manusia, meskipun hanya sebentar." Makhluk hitam itu kini sudah berada sangat dekat. Minah kemudian berkata sekali lagi, "Pergilah, sebelum dia mengambil nyawa Mas." Rudy masih berdiri dengan kebingungan. Namun tiba-tiba makhluk itu mengeluarkan suara rendah yang sangat menyeramkan. Tanah terasa bergetar lebih kuat. Rudy akhirnya sadar. Ia berbalik dan berlari keluar dari halaman rumah secepat mungkin. Ia tidak pernah berhenti berlari, bahkan ketika ia sudah berada jauh dari rumah itu. Beberapa menit kemudian, suara yang sangat keras terdengar dari arah rumahnya. Seperti sesuatu yang runtuh. Rudy tidak berani menoleh. Ia terus berlari sampai akhirnya mencapai jalan utama. Malam itu, Rudy tidak pernah kembali ke rumah itu. Beberapa hari kemudian, warga menemukan rumah Rudy dalam keadaan kosong. Sebagian bangunan di bagian belakang terlihat hancur, seperti terkena sesuatu yang sangat besar. Namun tidak ada satupun orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Minah tidak pernah ditemukan. Begitu juga dengan makhluk yang dilihat Rudy. Sejak kejadian itu,
Rudi meninggalkan kota Bogor dan pindah ke tempat lain. Ia menjual semua usahanya dan memulai hidup baru. Namun satu hal tidak pernah ia lupakan. Wajah Minah di malam terakhir itu. Wajah seorang wanita yang selama ini ia cintai, yang ternyata bukan manusia. Dan sejak saat itu, Rudi tidak pernah lagi berani mengucapkan kata yang pernah ia ucapkan 3 kali dalam hidupnya. Karena ia tahu, kata itu benar-benar membuka sesuatu yang tidak seharusnya dibuka. Demikianlah kisah tentang sebuah pertemuan yang awalnya terlihat sederhana, namun ternyata menyimpan rahasia yang sangat mengerikan. Kadang dalam hidup, kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang kita temui. Dan ada kalanya sebuah kata yang keluar karena emosi bisa membawa akibat yang tidak pernah kita bayangkan. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, agar selalu menjaga ucapan dan menghargai orang yang ada di dekat kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.